Ketika seorang gadis polos paling cantik ditaksir oleh seorang CEO tampan yang melindunginya dari pria yang selalu mencampakannya. Setelah menjalani pernikahan bersama pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, namun kebahagiaannya hancur saat menyadari jika pria tersebut sebenarnya mencintai adiknya sendiri. 어때요? 우리 쪽이 좀 더 어울리지 않아? Ketika pengkhianatan yang menyakitkan mencapai pada puncaknya, wanita ini memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap pria yang ia cintai dan keluarga yang mengadopsi serta memanfaatkannya. 신부님! Han Ye-ju adalah seorang pelukis berbakat yang terus diabaikan oleh keluarga angkatnya. Ia tinggal bersama keluarga mertuanya, namun mertuanya sangat manipulatif dan memperlakukan Ye-ju dengan semena-mena. Meskipun banyak mengalami kemalangan, Ye-ju masih berusaha untuk mendapatkan hati mereka sehingga bisa bersikap baik padanya. Diketahui Ye-ju memiliki saudara bernama Han Yura. Ia merupakan gadis yang memiliki wajah cantik. Yura seringkali memukau banyak orang ketika sedang mempresentasikan galeri keluarganya, baik kepada wartawan maupun pengunjung. Bahkan suami Ye-ju juga diam-diam mengagumi Yura, padahal Ye-ju sudah sangat percaya pada sang suami. Keluarga Ye-ju adalah keluarga seniman. Semua anggota keluarganya memiliki selera tinggi terhadap seni. Oleh karenanya, Ye-ju berusaha membuat lukisan keluarganya untuk dipajang di rumah ibunya. Namun lukisannya justru diremehkan oleh ibunya sendiri. 어때요? 제 그림? Wanita itu menyebut lukisan Ye-ju sangatlah kuno. Hal itu pun membuat Ye-ju merasa kecewa. Bukannya membela kakaknya, Yura justru mentertawakannya di belakangnya. Ketika teman-teman ibunya melihat lukisan itu, mereka justru memuji dan berkata jika Ye-ju adalah pelukis yang hebat, hingga akhirnya lukisan itu dipajang di galeri. Setelah lukisan itu terpasang, calon suami Yura yang bernama Seo Do-guk datang dan mengamatinya. Sebenarnya Do-guk mencoba menyadarkan Ye-ju akan kenyataan. Do-guk mengerti betul meskipun Ye-ju sangat menyayangi keluarganya, namun keluarganya tak akan melakukan hal yang sama. 너무 순진하시고요. Mereka tak pernah menyayangi Ye-ju, namun Ye-ju mencoba menepis kenyataan itu. 가족이니까요. 그 사람들도 그렇게 생각할. Setelah lelang amal galeri milik keluarga Ye-ju dimulai, salah seorang peserta lelang menguak penipuan yang dilakukan oleh ibu Ye-ju. Ternyata selama ini ia menjual lukisan palsu. Sialnya, lukisan palsu itu dibuat oleh Ye-ju. Dalam hal ini, Ye-ju merasa dibohongi oleh ibunya jika replika lukisan dari tokoh terkenal itu hanya untuk sampel saja. 또 있습니다. 이주 아가씨 차에 Ketika polisi datang, ibu Ye-ju justru menjadikan anaknya sebagai kambing hitam. Ia bersama Tuan Kim memfitnah Ye-ju yang telah mengambil keuntungan dari replika yang dibuatnya. Bahkan, ia sudah menyiapkan bukti agar Ye-ju menjadi tersangka. 저 사람들 당장 붙잡으라니까. 이주야. Melihat peristiwa ini, Yura berpura-pura hancur. Saat itu juga, suami Ye-ju menenangkan dan ia pun menyatakan perasaannya kepada Yura. Ia bahkan mengaku menikahi Ye-ju agar bisa dekat dengan Yura. 그리고 너한테 가고 싶어. 이주야. Suami Ye-ju juga dengan tega memberikan surat cerai kepada istrinya di saat situasi sangatlah buruk. Keadaan Ye-ju saat ini sudah seperti jatuh tertimpa tangga. 미안해. Dalam keadaan ini pun, ibunya masih tega untuk memanipulasinya dan meminta Ye-ju mengaku jika dirinya lah dalang dari penipuan ini. 일 바깥으로 퍼지면 어떻게 돼? Ye-ju merasa kesal hingga membuatnya tak bisa berkonsentrasi ketika berkendara. Ia pun tak melihat lampu merah yang membuat mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Kondisi Ye-ju semakin parah ketika ada truk dari arah berlawanan menabrak mobilnya. Ye-ju tak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah. Ye-ju harus dioperasi karena kondisinya sangatlah kritis. Namun operasi tidak berjalan dengan baik hingga dokter tak bisa melanjutkannya. Ye-ju akhirnya harus terbaring di rumah sakit dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ibunya tampak tak menunjukkan rasa sedih sama sekali. Bahkan ia berniat untuk menghabisi Ye-ju dengan mematikan semua alat yang terpasang di tubuhnya. Setelahnya, ia membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. 다음 생에는 Ternyata ibunya tak pernah menyukai Ye-ju, bahkan sejak ia mengadopsinya. Ye-ju terlalu sering mengalah untuk banyak hal dalam hidup. Ia bahkan menyarankan Ye-ju agar tidak terlalu baik di kehidupan selanjutnya.
네가 싫었단다. Setelahnya, wanita itu keluar dari ruangan. Ia meminta Tuan Kim untuk memasang alat-alatnya kembali. Dan di saat itulah Yiju tak sadarkan diri. 뒤에서 연결하고 Sementara itu, Ibu Yiju membuat konferensi pers dengan berpura-pura menyesal atas semua yang telah terjadi. 한예주가 단독으로 벌인 일이 Hingga pada akhirnya, berita tentang Yiju sebagai penipu tersebar luas. Orang-orang pun mulai membencinya, bahkan lukisan Yiju di galeri dirusak oleh seseorang. Dalam keadaan tak berdaya, Yiju berdoa pada Tuhan untuk bisa membalas dendam pada mereka yang sudah berbuat jahat padanya. Namun sayang, keadaannya semakin memburuk dan akhirnya ia meninggal. Suatu keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Yiju terbangun dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat melihat handphone, ia ternyata ada di tahun sebelumnya. Yiju kembali menjalani kehidupan di masa lalu dengan ingatannya yang utuh. Yiju pun mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam pada semua orang yang sudah mengkhianatinya. Rencana itu pun dimulai dengan membatalkan pernikahan antara dirinya dengan Sehyuk. Yiju bahkan merobek gaun pernikahannya dan membuang buket bunga tepat di kepala Sehyuk. Sadar jika Yiju diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi, ia pun bertekad tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sehyuk tak terima dengan keputusan Yiju. Ia pun berlari menyusulnya dan meminta Yiju tidak membatalkan pernikahan. Namun Yiju justru menyuruh Sehyuk untuk memberitahu calon mertuanya jika mereka sudah berpisah. 내 가족에게 희주야, Saat itu juga Sehyuk berlutut pada Yiju untuk tetap bertahan dengannya karena ia dan keluarganya sudah bangkrut. 너 Rupanya menikah dengan Yiju bisa menyelamatkan keadaan keluarganya saat ini. Namun Yiju tetap pada pendirian untuk berpisah. Terlebih Yiju sudah mengetahui jika Sehyuk sebenarnya menyukai Yura, bukan dirinya. 안쓰러워서. Yiju lalu menelpon ibunya. Ia berkata jika batal menikah. Saat itu Yura berkata pada ibunya jika ia akan menikah dengan Seo Doguk, seorang CEO Teja Group yang kaya raya. Dari balik pintu, Yiju mendengar percakapan keduanya dan ingin menghancurkan rencana Yura dengan merayu Doguk. 나 서도국 잡고 싶어. Untuk melancarkan misinya, Yiju meminta bantuan pada Seojin, sahabatnya yang seorang reporter. Secara kebetulan, ia juga merupakan sepupu dari Doguk. 도국 오빠는 왜? Ia mendapatkan informasi dari Sujin jika keesokan harinya, Ibu Yiju berusaha mempertemukan Yura dengan Doguk melalui seorang teman. Ia lantas menyuap temannya dengan lukisan mewah agar putrinya bisa diperkenalkan dengan Doguk. Mendengar hal ini, Yiju pun memiliki niatan agar kencan mereka tidak pernah berlanjut. 유라랑 손은 봤잖아. 그거? Keesokan harinya Yiju datang ke restoran di mana Doguk akan bertemu dengan Yura. Ia mencoba menyapa Doguk, namun anehnya ia sudah mengenal Yiju. 그래서 Tanpa berbasa-basi, Yiju langsung melarang Doguk agar tidak menikahi Yura. Ia justru meminta Doguk untuk menikahi dirinya saja. Hal ini membuat Doguk terkejut bukan main karena ia mengira Yiju adalah orang yang membosankan. Namun ternyata Yiju adalah gadis yang sangat menarik. 파혼했어요. Beberapa saat kemudian Yura datang, namun Doguk mengabaikannya. Ia justru pergi bersama Yiju dengan mesra ke kamar hotel. 올라가죠. Ternyata kamar hotel itu adalah ruangan kerja Doguk. Sepertinya Yiju mengetahui jika pernikahan Doguk tidak ada hubungannya dengan cinta, melainkan bisnis semata. Alasan Doguk menikah agar neneknya yang kaya raya mau berinvestasi padanya. 나한테는 중요한 일이라서. Yiju pun memberikan alasan yang realistis mengapa ia harus menjadi partner pernikahan dan bisnis. Doguk pun sangat tertarik dengannya. 당신이 궁금해졌어. Malam semakin larut dan Yiju mulai mabuk. Ia bercerita jika dirinya pernah mati sekali. Ia merasa di masa lalunya tak pernah merasakan kebahagiaan dan berjanji akan mengubah hidupnya kali ini. 하나도 없는 거야, 글쎄. Setelah mengungkapkan hal itu, Yiju tertidur di pelukan Doguk. Keesokan harinya Yiju pulang ke rumahnya dan disambut dengan tamparan ibunya.
Saat itu, Yura juga sedang menangis terseduh. Bahkan ayahnya juga ikut memojokkannya karena sudah merebut Doguk dari Yura. 나 소도국이랑 잤다고. Yiju kini tak lagi memiliki rasa takut. Ia justru berkata jika dirinya sudah tidur dengan Doguk. 봐주겠네 진짜. Saat itu juga, Yiju diseret oleh Tuan Kim, orang kepercayaan keluarganya, untuk masuk ke dalam kamar. Seketika, Yiju teringat saat masih kecil yang mana ia selalu dikurung ketika membuat kesalahan. Kali ini, Yiju tak akan menangis seperti biasanya. Ia justru semakin berani. Yiju lalu meminta bantuan pada Sujin untuk membuat gosip mengenai dirinya yang sering pergi ke hotel bersama Doguk. Ini tentunya akan membuat masyarakat mengkritik sistem perjodohan para konglomerat, sehingga keluarga Doguk maupun keluarganya tak bisa berkutik lagi. Sayangnya berita yang ditulis Sujin tidak diloloskan editor karena perusahaan keluarga Doguk adalah salah satu investor di kantor Sujin. 나와. 서도국 내서 막았어. Pada akhirnya Yiju menghubungi Doguk melalui telepon yang ia pinjam dari anak kecil yang kebetulan sedang lewat di samping rumahnya. 나 지금 갇혔거든. Dengan iming-iming akan dibuatkan proposal bagi perusahaan Doguk, akhirnya ia setuju untuk datang ke rumah Yiju. 내가 얼마나 Di waktu yang bersamaan, Doguk juga memberitahukan pada keluarganya jika ia akan menikahi Yiju. Meskipun mendapatkan pertentangan karena status Yiju yang anak adopsi, namun Doguk bersikukuh untuk menemui Yiju. 대체 이유가 뭔데? 예뻐요. 마음이 가. Ketika ibunya sedang mempengaruhi pikiran Yiju, tiba-tiba Doguk datang. Ia mengajak Yiju keluar dari ruangan itu. 당장. Tak disangka, Doguk belak-belakan meminta restu untuk segera menikahi Yiju. Hal ini mendapatkan pertentangan dari Yura dan ibunya, namun ayahnya justru merestui keduanya. 이주입니다. 손 없지. 여보. 오빠. Setelahnya, Yiju dan Doguk pergi untuk makan malam. Begitu tiba di restoran, Yiju justru tremor karena tak bisa memakan makanan yang mewah. Ia meminta makanan kemasan yang biasanya ada di Tosarba. Saat mereka sedang makan bersama, Yiju pun mulai curhat tentang bagaimana ibunya memperlakukan dirinya saat di rumah. Ia pun merasa tak berharga dan tak mungkin dicintai. Yiju juga mengaku pernah akan diracuni oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. 내가 듣고 싶었던 얘기야. Mendengar hal itu, mata Doguk berkaca-kaca. Yiju mengaku pada Doguk jika alasan sebenarnya ia ingin menikahi Doguk adalah untuk membalas dendam. Bukannya marah, Doguk malah mendukung dan bersedia membantunya. Ia kemudian melamar Yiju menggunakan cincin bunga yang ia ambil di taman. Kencan rahasia antara Yiju dan Doguk akhirnya terbongkar oleh media online. Berita tentang keduanya pun akhirnya viral. Meski begitu, Doguk tampak tidak bermasalah dengan berita itu. Sementara reaksi ibunya sangat menentang berita yang muncul. Begitu juga dengan keluarga Yiju yang masih meragukan apakah Doguk benar-benar akan menikahi putrinya atau hubungan keduanya hanyalah alasan agar Doguk tidak terjerat dengan perjodohan. Sementara itu, Yiju dan Doguk bertemu di sebuah rumah. Yiju disuruh menandatangani perjanjian pranikah. Isi perjanjian itu semacam kontrak selama 1 tahun, yang mana masing-masing dari mereka mengurus keuangan sendiri dan tidak saling terikat rasa cinta. Sebelum menandatanganinya, Yiju meminta 1 poin lagi untuk ditulis pada perjanjian, yang berisi Doguk harus memastikan Yiju mendapatkan restu dari keluarganya. Saat itu Yiju juga diminta untuk menempati rumah sebagai markas bisnis mereka. Dari situlah mereka akan membahas strategi bisnis bersama. Yiju sedikit tersentuh karena mendapatkan kamar yang lebih layak ketimbang kamar sebelumnya. Semua hal yang ia butuhkan ada di rumah itu. Yiju pun setuju dan diberi kunci rumah untuk segera menempati rumah tersebut. Di lain sisi, Tuan Byuk yang merupakan kakak ipar Dogyuk mulai menyadari jika Yiju adalah orang yang akan menikah dengan Sehyuk yang merupakan rekan kerjanya. Seketika, ia pun memberitahukan hal ini pada istrinya yang bernama Donna, yang mana Donna adalah kakak dari Doguk. Suatu kebetulan Donna bertemu dengan Yura di sebuah toko. Ini merupakan kesempatan Yura untuk mempengaruhi Donna agar membenci kakaknya. Saat itu, Yura berusaha memfitnah kakaknya sebagai orang yang punya masalah mental. Namun, hal itu justru membuat Donna semakin tak yakin dengan ucapan Yura. 너랑 같은 과인가 했지?
Donna akan memastikan sendiri seperti apakah watak Yiju. Hal ini membuat Yura semakin kesal saja. Di lain sisi, Ibu Sehyuk mencoba membujuk Yiju agar ia kembali pada Sehyuk. Saat Yiju menolak permintaan Ibu Sehyuk, wanita itu justru menjambak Yiju. Tak mau tinggal diam, Yiju pun melawan dan pada akhirnya Ibu Sehyuk terperosok. Wanita itu terlihat sangat mengenaskan sembari memohon pada Yiju agar kembali pada putranya. Saat itu juga adik Sehyuk datang dan menjelek-jelekan Yiju di depan banyak orang. Diam-diam adegan itu pun direkam oleh Tuan Kim atas suruhan Ibu Yiju. Yiju berupaya untuk menemui kakeknya demi mendapatkan restu. Terlihat kakek Yiju menolak kedatangan cucunya. Ia justru bersembunyi dan tak mau keluar dari kamar. Namun Yiju berhasil membujuk sang kakek dengan berkata ia sudah memaafkan semuanya. Saat kata itu terucap, kakeknya pun keluar dan memberikannya restu untuk menikah. Demi bisa masuk ke dalam keluarga Dokuk atau Taeja Group, Yiju harus berjuang lebih keras. Ia pun akhirnya bertanya pada Seojin. Seojin menyarankan pada Yiju untuk mengikuti kelas memasak elit yang juga diikuti oleh Ibu Dokuk. Yiju harus bisa menaklukkan Ibu Dokuk yang bernama Nyonya Yeonhwa, tentunya agar bisa mencuri hatinya. Seojin mewanti-wanti pada Yiju agar bersikap apa adanya tanpa dibuat-buat, sebab Nyonya Yeonhwa lebih menyukai orang yang belak-belakan. Suatu ketika Yiju datang pada kelas memasak dan memperkenalkan diri sebagai kekasih Dokuk. Saat kelas memasak usai, ia pun diajak minum teh oleh Nyonya Yeonhwa. Namun setibanya di lokasi, ia sangat terkejut karena Yura juga ada di sana. Yura berpura-pura bersikap baik pada Yiju, namun Yiju bersikap sebaliknya. Ia justru terlihat ketus dan bersikap dingin pada Yura. Ketika Yiju dipojokkan oleh Nyonya Yeonhwa, Dokuk akhirnya datang. 사랑하니? Kejadian itu pun membuat perseteruan antara Yiju dan Nyonya Yeonhwa yang semakin memanas saja. Setelahnya, Dokuk membawa Yiju dari tempat itu, sementara Yura berusaha mengambil hati Nyonya Yeonhwa dengan memberikannya hadiah. Rupanya, ia lebih tertarik pada sikap apa adanya Yiju ketimbang kepura-puraan Yura. Sepulang dari acara pertemuan, Yiju minta diantar ke rumah yang diberikan oleh Dokuk. Setibanya di sana, Dokuk menyarankan agar mereka saling mencintai sebagai salah satu agar bisa melawan orang tua mereka. Saat itu juga, Dokuk menyatakan cinta yang membuat Yiju sangat terkejut. Meskipun hanya akting, namun perkataan dan ekspresi Dokuk tampak sangat meyakinkan. 도국 씨, 이제 돌아가는 게 좋겠어. Di malam harinya, Yiju tak bisa memejamkan mata sehingga ia ingin keluar dari kamar. Sementara Dokuk tampak terpejam di sofa setelah menghabiskan berkaleng-kaleng bir. Dalam tidurnya, Dokuk terlihat tidak tenang dan berkeringat dingin. Ia penasaran apakah yang ada di mimpi Dokuk. Keesokan harinya, Nyonya Yeonhwa datang ke rumah itu dan berkata jika ia ingin mengadakan pertemuan dengan keluarga Yiju. Pada akhirnya, kabar ini pun diberitahukan pada ayah dan ibu Yiju. Ayah Yiju tampak senang, namun ibunya justru semakin cemas. Ibu Yiju terus mencari alasan agar pertemuan itu dibatalkan, termasuk saat ia berkata jika sang kakek juga harus memberikan restu. Yiju dengan percaya diri memberikan telepon dari kakeknya kepada ayahnya. Hal ini pun membuat ibu Yiju sangat geram. 너 뭘 어떻게 한 거야? Pertemuan keluarga segera dilakukan di sebuah panti asuhan. Disitulah Ibu Yiju menunjukkan ketidaksukaannya pada Nyonya Yeonhwa. Dalam pertemuan keluarga, ibu angkat Yiju yang bernama Jonghi memperlihatkan dengan jelas ketidaksukaannya pada Yiju. Ia menjelek-jelekan Yiju dengan berkata jika dirinya adalah anak adopsi, bergelar seni rupa namun tak bisa menjual satu pun lukisan, serta hal buruk lainnya. 뭐야? 저 집은 결혼 파토나 나왔대? Dokuk pun berusaha menenangkannya dan menyebut jika Yiju adalah pilihan hidup yang tepat. Yiju tak tinggal diam, ia berusaha menyerang balik ibunya dengan memberikan hadiah pada keluarga Dokuk berupa replika lukisan mewah dan mahal. Ia menyebut ibunya sering memintanya membuat lukisan palsu agar orang-orang yang jarang ke galeri bisa tetap menikmatinya. Di sini Yiju sedang berusaha membocorkan bisnis haram ibunya. Hal itu pun membuat Nyonya Jonghi ketar-ketir. Sebenarnya, lukisan palsu itu sudah dibeli oleh seseorang namun dikembalikan. Ketika lukisan itu dikembalikan, Yijulah yang menerimanya. Bahkan, ia kini memegang dokumen keaslian lukisan palsu itu. Dengan dokumen tersebut, Yiju mengancam ibunya agar tidak membuat keributan pada pertemuan yang sedang dilakukan.
Usai pertemuan itu, Nyonya Yonhwa mulai menyadari jika Yiju diperlakukan tidak baik di keluarganya dan ia pun merasa iba padanya. Meski begitu, ia belum sepenuhnya akan menerima Yiju sebelum ia berhasil membuat Dokuk mengambil alih perusahaan Taeja milik sang nenek. Ini adalah misi rahasia yang harus dilakukan oleh Yiju. Sehyuk yang merupakan sekretaris Dokuk mulai berani menyerang bosnya di kantor. Ia mencoba mempengaruhi Dokuk agar membenci Yiju. 진심이 아닐 겁니다. Namun Dokuk mengaku sudah jatuh cinta pada Yiju dan merasa tidak keberatan meskipun ia dimanfaatkan. Hal ini membuat Sehyuk kehabisan kata-kata. 당장 그 혀를 뽑아버리고 싶을 만큼. Tak berhasil dengan cara ini, Sehyuk membuat rencana baru. Ia mempengaruhi Yiju dengan mengatakan bahwa Dokuk bukanlah pria yang baik karena berusaha mencelakakan kakaknya yang bernama Jungwook dengan mendorongnya dari kapal. Hingga akhirnya Jungwook harus mengalami cacat kaki seumur hidupnya. Setelahnya, ia berusaha membujuk Yiju agar mereka kembali bersama. Dari kejauhan, Yura memotret kebersamaan Yiju dan Sehyuk untuk memfitnahnya. Sedikit banyak ucapan Sehyuk berhasil mempengaruhi Yiju. Ia pun akhirnya melakukan klarifikasi pada Sujin. Ia berkata jika kebenaran tentang kecelakaan di kapal tidak ada yang tahu, karena yang ada di lokasi hanyalah mereka berdua. Namun beberapa saksi mata menyebut jika Dokuk benar-benar mendorong kakaknya sendiri. Hal ini pun membuat Yiju merasa kecewa. Perjuangan Yiju dan Dokuk semakin berat saja. Semakin banyak orang yang menentang pernikahan mereka, termasuk Jungwook, kakak Dokuk sendiri. Ia mengkaitkan pernikahannya dengan keluarga Hanul Finance yang dianggap memiliki reputasi buruk yang membuat proyek konstruksinya bermasalah. 사실 하늘이 이미지가 좀 별로잖니. Dokuk pun akhirnya turun tangan. Ia langsung datang ke rapat umum proyek. Setelah diadakan voting, perusahaannya tetap bisa melanjutkan menjadi penyedia desain interior untuk proyek Taeja Group. Sementara itu, ayah angkat Yiju mendekati nenek Dokuk agar memberinya bantuan terkait dengan bisnis finansial yang dijalaninya. Sementara kakek Yiju mencoba merayunya dengan memberikan sejumlah uang agar ia menerima Yiju sebagai cucu menantunya. Hal itu pun membuat nenek Dokuk merasa sangat kesal. 갑자기 와 그러는데. Suatu hari Yiju kembali mengikuti kelas memasak elit. Namun ia tampak lebih dekat dengan pimpinan kelas ketimbang calon ibu mertuanya. Hal itu pun membuat Nyonya Yonhwa merasa cemburu. Hingga akhirnya ia sendiri yang mendekati dan membantu Yiju karena brownies buatannya hampir gosong. Di malam harinya Dokuk datang ke rumah Yiju dan mendapati brownies buatannya. Meskipun gosong, namun Dokuk tetap mencicipinya. Sayangnya ia harus memuntahkannya karena tekstur brownies buatan Yiju yang sekeras batu. Untuk makan malam, akhirnya Dokuk memasak ramyeon. Mereka pun makan bersama dengan lahapnya. Dokuk merasa ada perubahan sikap Yiju terhadapnya. Yiju mulai meragukan Dokuk akibat hasutan dari Sehyuk, sehingga ia mulai membuat batasan sesuai dengan perjanjian di kontrak yang sudah dibuat. Mendengar hal ini, Dokuk merasa sedikit kecewa dan ia pun minum di sebuah bar. Saat itu, Yura mencoba mempengaruhinya dengan menunjukkan foto ketika Sehyuk sedang memeluk Yiju. Namun Dokuk justru meremehkan Yura. Ia menyebut Yura hanya tak ingin kalah dari Yiju yang lebih bersinar darinya. Ia tahu jika Yura sedang mencoba memanipulasinya. Karena begitu putus asa dengan ucapan Dokuk, Yura mencoba bundir dengan menenggak pil tidur. Beruntungnya ia bisa terselamatkan karena Nyonya Chonghye menemukannya. Setelah tersadar, ia mencoba memanipulasi ibunya dengan berkata jika ibunya bermulut besar dan tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini pun memicu dendam Nyonya Chonghye yang lebih besar. Sementara itu, Jungwook masih mencoba menggagalkan pernikahan Dokuk dan mengajak Yiju bertemu. Di sini ia hanya ingin menjebak Yiju dan Dokuk. Ia memberitahu Dokuk lewat telepon agar ia juga datang ke restoran yang lokasinya di atas kapal. Setibanya di sana, ia sangat ketakutan ketika melihat air. Ia sangat trauma dengan masa lalunya dengan Jungwook. 도국 씨, 괜찮아? Keadaan Dokuk semakin buruk sehingga ia dibawa ke rumah sakit. Saat Yiju merasa khawatir, Dokuk justru menghilang dari IGD. Yiju pun segera mencarinya ke sekeliling ruangan hingga akhirnya mendapati Dokuk yang ternyata sudah siuman. Keduanya pun segera pulang karena Dokuk mengaku ingin beristirahat di rumah saja.
Keesokan harinya, teman wanita Doguk yang bernama Min Kyung mengunjungi rumah mereka. Ia ternyata adalah seorang psikiater yang menangani kesehatan mental Doguk selama beberapa tahun ini. Min Kyung memberitahukan pada Yiju jika Doguk menderita gangguan panik. 공황장애요? Mengetahui hal itu, Yiju sangat khawatir, namun Doguk memintanya untuk fokus pada pernikahan. Setelahnya, Yiju menemui nenek Taeja di kantornya. Sang nenek memberitahukan jika ayahnya meminta bantuan melakukan negosiasi dengan badan pemeriksa keuangan, sehingga nantinya perusahaan Hanul Group bisa mengambil alih sebuah bank tabungan. Yiju menjawab dengan tenang. Ia memohon pada sang nenek untuk mengatakan hal yang baik pada badan pemeriksa keuangan. Tujuannya agar mereka memeriksa sistem yang ada di perusahaan ayahnya dengan lancar. Jawaban Yiju ternyata sungguh menggugah hati nenek Taeja. Akhirnya wanita itu pun merestui pernikahan cucunya. Di lain sisi, Yiju dan Doguk menemui keluarga Yiju untuk memberikan undangan pernikahan. Nyonya Jonghae tidak begitu senang, begitu juga dengan Yura yang mulai menyerang Yiju dengan ucapannya. Namun, Tuan Jiwong memperingatkan Yura agar lebih bersikap sopan pada kakak tirinya. 그런 말을 하니 가족인데 당연히. Saat itu Tuan Jiwong juga memberitahukan pada Yura jika ia sudah mengatur kencan butanya dengan seorang pria tampan. Merasa kesal dengan situasi ini, Yura memutuskan untuk tak pernah datang ke pesta pernikahan Yiju dan pergi meninggalkan makan malam. Sikap Jiwong yang terkesan membela anak angkatnya memicu perdebatan dengan istrinya. 그룹 대표 자리 나 줘요. Ia juga menyarankan pada sang suami agar Yura mengambil alih galeri. 믿을 건 Tuan Jiwong justru tidak setuju. Ia ingin Yejulah yang memegang galeri karena Yeju adalah seorang pelukis. Meskipun bersikap pura-pura tenang, Nyonya Jonghi merencanakan suatu hal yang buruk pada suaminya yang sepertinya berkaitan dengan obat yang ia konsumsi. Nyonya Jonghi juga memiliki rencana untuk menggagalkan pernikahan Yiju. Ia mempengaruhi Jongwook dengan membocorkan informasi jika kakek Yiju dan nenek Taeja pernah bertemu. Pada pertemuan itu, kakek Unjae memberikan uang hampir 2 juta dolar dan sebuah lukisan senilai 1 juta dolar. Hal itu berarti Tuan Unjae menginginkan sesuatu dari pernikahan Yiju dan Doguk atau bahkan mengincar Taeja Group. Kencan buta yang direncanakan Tuan Jiwong untuk Yura akhirnya dilakukan. Yura datang bersama ibunya dengan pakaian yang sangat mencolok. Karena ingin menggagalkan perjodohan itu, Yura bersikap sangatlah tidak sopan. Ia bahkan menghina pria tersebut pernah menjalin hubungan terlarang dengan beberapa teman-temannya. 너야말로 이 닥쳐라. Pria itu pun marah karena Yura mempermalukan dirinya hingga berniat menamparnya. Namun tiba-tiba Jongwook datang. Ia mencoba mencegah pria itu melukai Yura. Secara kebetulan Jungwook memang ada janji dengan Yiju di restoran yang sama. Jungwook bercerita pada Yiju jika kakek Unjae menyuap nenek Taeja agar pernikahan bisa terlaksana. Di waktu yang bersamaan, Doguk pun datang. Lantas Jungwook mengungkit kejadian kecelakaan di masa lalu. Doguk pun emosi, ia mendorong Jungwook hingga terjatuh. Suatu ketika nenek Taeja mengajak Yiju datang ke seorang saman atau dukun langganannya. Di sana nenek Taeja dan sang dukun membeberkan betapa jahatnya kakek Unjae di masa lalu. Kakek Unjae adalah lintah darat yang membuat hidup nenek Doguk menderita. Selain itu, sudah banyak korban yang bundir karena tak bisa membayar bunga padanya. Saat ditanya apakah motif kakek Unjae mengembalikan bunga nenek Taeja, dukun itu menjawab jika hal itu dilakukan demi menghilangkan karma buruknya. Kakek Unjae tak memiliki motif untuk merebut Taeja Group ataupun motif licik yang lain. Setelah pertemuan itu, nenek Taeja semakin menyukai Yiju dan memintanya untuk memanggilnya dengan sebutan yang lebih akrab. Hal itu pun seolah menunjukkan jika Yiju sudah diterima dalam keluarga nenek Taeja. Setelahnya Yiju menemui Unjae di pusat lansia. Kakeknya memberikan sebuah foto masa kecil Yiju dengan ibu kandungnya. 네 얼굴 한번 잘 봐봐라. Tiba-tiba Nyonya Jonghi datang yang membuat Yiju harus bersembunyi di lemari. Wanita itu memberitahukan bahwa dirinya akan menikahkan Yura dengan kakak Doguk yang merupakan wakil presdir Taeja. Ia meminta bantuan kakek Unjae untuk memihak padanya dan memberikan saham perusahaan pada Yura. Kakek Unjae pun pura-pura setuju. Saat itu, Nyonya Jonghi juga menyebut sebuah rahasia besar. Jika Yiju adalah pewaris asli dari Hanul Group yang merupakan putri kandung Tuan Jiwong. Yiju dari dalam lemari pun mendengar kenyataan itu yang membuatnya sangat terpukul. Hingga saat ditemukan oleh kepolisian, keadaannya sudah sangat berantakan.
Pihak kepolisian pun menghubungi Doguk dan meminta menjemput Yiju. Saat ditanya, Yiju hanya diam 1000 bahasa. Doguk pada akhirnya membawa Yiju pulang dan mengantarkannya untuk beristirahat. Beberapa hari berlalu, hari pernikahan Yiju dan Doguk akhirnya tiba juga. Yiju tampak sangat menawan dengan gaun pernikahannya. Nyonya Jonghi menemuinya dan memberitahukan jika ayahnya tak bisa datang karena sakit. Emosi Yiju tak bisa terbendung lagi hingga ia mengangkat vas kaca dan menghantamkannya pada tubuh ibu angkatnya itu. Doguk menahan tangan Yiju yang akan mencelakai Nyonya Jonghi. Ia meminta Yiju untuk tidak menggagalkan semua rencana hanya karena emosi. Namun Yiju tampaknya sudah tak peduli lagi. Ia hanya ingin menghancurkan keluarganya dan Hanul Group. Setelah ditenangkan oleh Doguk, Yiju mulai bisa berpikir jernih. Beberapa saat kemudian pernikahan mereka pun dilaksanakan. Yiju dan Doguk berjalan ke altar dan mengucapkan janji pernikahan. Di luar dugaan, Yura datang mengenakan gaun pengantin. Hal itu pun membuat semua tamu menjadi geram. Yura berusaha mengacaukan acara dengan berdiri tepat di samping Yiju dan mengajaknya berfoto selfie. Setelahnya, ia posting foto tersebut di media sosial. Banyak komentar yang mengatakan jika dirinya lebih cantik, Yiju tak mau kalah. Ia pun membalasnya dengan kalimat yang menohok, yang mana Yura hanyalah bahagia di medsos, namun Yiju yang akan bahagia bersama seseorang yang ia cintai. Yura tampak menyembunyikan emosi mendengar perlawanan dari Yiju. Karena tahu Doguk takut dengan laut, Yiju tak mengajak Doguk untuk berbulan madu. Ia pergi seorang diri ke pantai. Ketika sedang menikmati ombak di tepian pantai itu, dari kejauhan tampak Doguk berjalan menghampirinya. Meskipun saat itu Doguk masih memiliki trauma dengan air laut, namun ia berusaha menemui Yiju karena mengkhawatirkan keadaannya. Doguk lantas menceritakan kecelakaan di kapal pada masa lalu. Awal mula kejadian itu adalah saat Doguk mengagetkan Jongwook yang sedang berdiri di pagar kapal. Sialnya, telepon peninggalan ibunya justru terjatuh. Jongwook memaksa Doguk untuk mengambil telepon itu, namun Dongwook tidak bersedia. Jongwook pun marah dan terjadilah perkelahian dan tak sengaja Doguk mendorong Jongwook hingga ia terjatuh ke laut. Naasnya saat itu kaki Jongwook mengenai pagar yang membuatnya cacat seumur hidup. Usai bercerita, mereka menghabiskan waktu bersama di pantai hingga menjelang sore. Hingga akhirnya ditemani cahaya matahari yang mulai berwarna jingga, Doguk menyatakan perasaannya pada Yiju. Di malam kedua mereka menginap di hotel. Doguk mengetahui jika Yiju sebenarnya tak percaya pada cintanya. Yiju pun membenarkan ia sudah tak percaya pada hal apapun, sebab semua yang Yiju percayai ternyata tidaklah benar. Yiju kemudian menceritakan jika ia sebenarnya anak kandung dari Tuan Han Ji-won. Yiju mengaku kali ini tak bisa mencintai siapapun dalam hidupnya. Saat itulah Yiju meminta maaf karena tak bisa membalas cinta Doguk. Doguk berusaha menenangkannya. Ia pun tak masalah dengan hal tersebut karena Doguk sejatinya hanya ingin mencintai Yiju tanpa syarat. Malam itu suasana berubah menjadi romantis. Keduanya pun berciuman. Sementara itu Yura berjanji ketemuan dengan Sehyuk di sebuah bar. Saat Yura tiba di sana, ada seseorang yang berusaha menggodanya. Hingga Yura melawan dengan menjambak si pengganggu. Namun pria itu tak terima dan berusaha untuk menyerang Yura. Di waktu yang bersamaan, Sehyuk datang dan melawannya. Yura ikut membantu dengan menghantamkan botol bir. Mereka pun berlari untuk bersembunyi. Dalam persembunyiannya itu, Sehyuk mulai terbawa suasana. Pada akhirnya mereka berciuman dan memadu cinta di kamar hotel. Suatu ketika Jongwook sebagai wakil presdir Taeja Group memiliki sebuah masalah. Sebuah proyek konstruksi besar terancam gagal karena Jongwook menaikkan biayanya hingga 3 kali lipat. Jongwook juga senang bermain kotor dengan menyuap berbagai instansi yang berhubungan dengan proyek itu. Hal ini pun membuat nenek Taeja marah besar. Sayangnya Taeja konstruksi kehabisan dana taktis sehingga asisten Jongwook menyarankan padanya untuk mengambil pinjaman pribadi. Di lain sisi, Yiju menemui kakeknya. Tuan Unjae kemudian menceritakan tentang ibu kandung Yiju. Dulunya ibu Yiju pergi dari rumah karena perbuatan ayahnya sendiri. Ji-won justru membawa pacarnya yang tak lain adalah Jong-hye yang saat itu sedang hamil. Setelahnya mereka dengan teganya menyuruh ibu Yiju pergi sejauh mungkin. Terjadi kebakaran yang menewaskan Yiju dan ibunya. Padahal sebenarnya Yiju masih terselamatkan dan saat itu tinggal di panti asuhan.
Waktu pun berlalu ketika ada seorang wanita hamil yang bundir karena ulah kakeknya. Dukun langganannya pun meminta kakek Unjai untuk mengadopsi seorang anak. Alasannya tak lain untuk menghindari karma buruk. Hingga pada akhirnya Yiju pun diadopsi oleh kakek Unjai. Setelahnya si dukun memberitahukan hal yang sebenarnya jika Yiju adalah cucu kandungnya. Hal itu pun langsung dibuktikan dengan tes DNA yang menunjukkan hasil serupa. Dalam acara makan malam keluarga, Yiju meminta mengambil alih galeri keluarganya. Namun Yura menolak usulan itu. Agar pendapat Yiju lebih kuat, Daeguk mengatakan jika galeri bisa bekerja sama dengan perusahaan desain interiornya. Sebelumnya, Yiju juga mendapat kabar jika salah seorang di luar negeri telah membeli lukisan yang gayanya persis seperti lukisan Yiju. Bahkan tanda tangannya pun juga sama. Yiju pada akhirnya memberitahukan jika lukisannya dijual secara diam-diam oleh anonim yang tak lain adalah Nyonya Jonghi. Meskipun begitu, lukisannya sangat terkenal dan mempunyai banyak peminat. Hal ini membuat posisinya untuk mengambil alih galeri semakin lebih menguat. Yura sangat marah mendengar hal itu. Ia pun mempengaruhi ibunya agar mau segera menikahkannya dengan Jungwook. Setelah mendengar bahwa Yiju adalah anak yang membantu Sujin ketika ia dirundung semasa SMA, ibu Daeguk semakin menyayangi Yiju. Ia menyambut Yiju dengan begitu banyak makanan saat Yiju datang berkunjung. Mereka pun segera makan malam bersama keluarga besar. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Jungwook tiba-tiba datang bersama Yura dan mereka mengaku sudah berpacaran. Kedatangan Yura di makan malam keluarga Taeja mendapat pertentangan dari seluruh anggota keluarga. Suasana pun semakin memanas saat Daeguk menyebut jika Jungwook tak bisa move on dari kecelakaan 20 tahun lalu. Jungwook tak bisa menahan emosinya dan ingin memukul Daeguk. Melihat kejadian itu, nenek Taeja marah dan mengusir Jungwook beserta Yura. Keluar dari rumah tersebut, Yura yang terbiasa menyalahkan masalahnya pada orang lain turut melimpahkan kesalahan di hari ini pada Jungwook. Namun Jungwook adalah orang yang licik dan tak mudah untuk disalahkan. Ia justru beranggapan bahwa meyakinkan keluarga besarnya untuk segera merestui pernikahan adalah tugas Yura, sementara tugasnya adalah merebut Taeja Group. Penjualan lukisan di galeri Hanul semakin menurun saja, sehingga Nyonya Jonghi merasa sedikit cemas. 어떡하죠? Mengetahui hal ini, Yiju menawarkan bantuan dengan popularitasnya sebagai menantu Taeja Group. Namun Yiju tak akan memberikan bantuan itu secara cuma-cuma. Sebagai imbalannya, Yiju meminta lukisan mahal yang pada kehidupan pertamanya pernah digunakan untuk memfitnahnya. Sementara itu, Yiju membujuk ayahnya untuk tak lagi menikahkan Yura dengan Jungwook. Sembari berbincang, Yiju juga mengambil uban ayahnya untuk selanjutnya dilakukan tes DNA. Tuan Han Ji-won mulai mengkritik Nyonya Jonghi karena mendukung Yura dengan Jungwook. Jonghi pun mulai bisa membaca jika posisinya dan Yura saat ini mulai terancam karena tak mendapatkan dukungan dari sang suami. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menemui kakek Unjai dan mendesaknya agar saham Hanul Finance dialihkan pada Yura. Sayangnya saat ditemui, kakek Unjai tak ada di kamarnya dan kabur. Jonghi pun berusaha mencarinya di tempat dukun langganan si kakek. Awalnya ia tak mau membantu, namun setelah diberi sejumlah uang, si dukun membocorkan bahwa ada seseorang yang sebelumnya datang untuk menanyakan tentang kakek Unjai. Dari sinilah Jonghi sadar jika dirinya sudah diperdaya oleh Yiju dan kakeknya. 어디 있는 거야 이놈이? Di lain tempat, kakek Unjai sedang mempersiapkan pemindahan saham perusahaan Hanul pada Yiju. Di lain tempat, Tuan Kim Jae-won menemui Yiju. Ia adalah orang kepercayaan Nyonya Jonghi yang ternyata adalah agen ganda. Ia tak hanya menjadi kaki tangan Nyonya Jonghi, tapi juga menjadi mata-mata Yiju. Saat Yiju meminta lukisan yang ada di galeri, ternyata lukisan tersebut sudah diberikan pada Tuan Kim. Tuan Kim lalu menyuruh Yiju untuk lebih berhati-hati karena Nyonya Jonghi sudah mengetahui tentang dirinya yang datang ke dukun bersama nenek Taeja. Tak tahan mendengar Yura terus merajuk, akhirnya Sehyuk melakukan tindakan yang ekstrim untuk menyenangkan Yura. Sehyuk menyusup ke rumah Yiju dan menemukan dokumen kontrak pernikahan Yiju dan Daeguk. Hal ini justru membuat Sehyuk mulai mengkhawatirkan mantan pacarnya itu. Kontrak nikah itu kemudian Sehyuk berikan pada keluarga besar Taeja. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan semua orang, karena nenek Taeja merasa sangat syok hingga ia tak sadarkan diri.
Doguk mencoba meyakinkan ayahnya jika saat ini keduanya sudah saling mencintai, namun sang ayah tidak memberikan respon apapun. 아버지! Saat sudah siuman, Nenek Taeja mengaku sedih dan terkejut bukan karena pernikahan kontrak itu, namun karena ia tak bisa mendamaikan kedua cucunya yang tak lain adalah Doguk dan Jungwook. Keadaan semakin memburuk saat Yura menyebarkan video Yeju mendorong ibu Sehyuk. Yeju dianggap mencampakkan Sehyuk untuk seseorang yang lebih kaya, yang tak lain adalah bos dari mantan pacarnya sendiri. Image Yeju seketika semakin buruk karena dianggap berani berlaku kasar pada orang yang lebih tua. Video yang viral itu pun menjadi pembahasan di mana-mana. Bukannya senang, Sehyuk justru merasa menyesal karena berita yang beredar melibatkan namanya. Staf di kantor Doguk mulai memperkeruh suasana dengan menyebarkan gosip bahwa Yeju memang memiliki banyak pacar sejak SMA. Hubungan Yeju dan Nyonya Hyunhwa semakin memburuk. Mereka melakukan perang dingin di kelas memasak. Saat seseorang menyindir Hyunhwa dengan menyebut anaknya akan bercerai, perkelahian hebat pun tak bisa terelakkan. Yeju tak tinggal diam, ia membela Nyonya Hyunhwa sehingga wanita itu pun akhirnya menyerah. Namun respon Hyunhwa kurang baik. Ia masih kecewa karena Yeju sudah melakukan pernikahan kontrak dengan putranya. Saat itu juga Doguk datang dan menjelaskan jika keluarga Yeju lah yang selama ini bersikap jahat. Mereka terlibat dalam semua hal yang menghancurkan hidup Yeju, termasuk bagaimana mereka menyuruh mantan pacar Yeju dan keluarganya untuk merekayasa video yang menimbulkan citra buruk terhadap Yeju. Mereka sangat menginginkan Yeju dan Doguk untuk berpisah. Nyonya Hyunhwa akhirnya mulai percaya dan tersentuh dengan kisah Yeju. Ia pun berniat mengambil tindakan. Pada akhirnya, Nyonya Hyunhwa menemui Jonghae. Awalnya Jonghae mengira Hyunhwa akan menjelek-jelekan Yeju. Namun Hyunhwa justru mengaku ikut bertaruh dalam kontrak pernikahan Yeju dan Doguk. Nyonya Cha Hyunhwa sudah menunjukkan secara jelas kepada siapakah ia berpihak. Mengetahui hal ini, Jongwook kian mempererat hubungan dengan Yura. Jongwook meminta Yura untuk menghancurkan Yeju demi mempermudah langkahnya untuk menghancurkan Doguk. Yura pun menelpon Sehye yang tak lain adalah adik Sehyuk untuk menyebarkan rumor yang lebih panas mengenai Yeju. Untuk menghilangkan rasa sungkan di keluarga Taeja, mereka pun mengadakan acara makan malam. Bukannya saling akur, Jongwook justru membahas tentang keberpihakannya pada Hyunhwa yang mendukung Doguk kembali pada Taeja Group. Jongwook mencoba berpura-pura menjadi korban dari keserakahan Nyonya Hyunhwa dan anaknya. Setelah Doguk mencelakainya hingga pincang, kini ia justru merebut posisinya, yang menurut Jongwook itu adalah hal yang sangat kejam. Karena terus membahas kejadian 20 tahun yang lalu, Doguk mencoba meluruskan masalah. Ia mendapatkan rekaman dari seseorang yang sedang merekam burung migrasi. Kejadian antara Doguk dan Jongwook terekam dengan jelasnya. Video itu pun membuat pertengkaran antara anggota keluarga menjadi semakin runyam. Nenek Taeja bahkan sampai pingsan setelah mengambil handphone itu dan melemparnya ke lantai. Karena perselisihan Doguk dan Jongwook dalam memperebutkan Taeja Group tak bisa dihindarkan, Nenek Taeja membuat pertarungan yang sesungguhnya. Doguk diminta kembali bekerja di Taeja Group dan mereka akan bersaing untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Siapakah yang akan memimpin Taeja Group akan diumumkan Nenek Taeja 1 tahun kemudian. Doguk lalu memberikan bukti pada Sehyuk berupa rekaman video saat ia menyelinap masuk ke rumah Doguk. Ia juga mendapatkan bukti jika adiknya yang bernama Sehye adalah orang yang menyebarkan video yang merusak reputasi Yeju. Doguk akan melaporkan Sehyuk dan adiknya ke polisi atas perbuatannya. Mendengar hal ini, Sehyuk merasa sangat tertekan dan ketakutan. Agar Sehyuk terhindar dari masalah, ia diminta untuk memberikan bukti bahwa Yura terlibat dalam pencemaran nama baik Yeju. Sehyuk tak bisa menolaknya karena Yura ternyata juga menyembunyikan hubungan barunya dengan Jongwook. Suatu ketika di kelas memasak, Yeju belajar membuat menu makanan. Setelah berhasil, ia mencoba memasakkan Nenek Taeja di rumahnya. Ia pun mulai bercerita jika dulunya Yeju pernah takut dengan makanan itu karena saat masih kecil pernah diracuni oleh seseorang. Namun saat ini ia sudah bisa memakan masakan Doguk. 도국 씨가 해주는 음식들이 너무 Mendengarnya, Nenek Taeja pun memakan hasil karya Yeju. Ia juga mulai mempercayai Yeju sepenuhnya. Keesokan harinya Yeju menemui Lee Geum-young, mantan pengasuhnya yang dulu pernah difitnah meracuninya. Begitu keduanya bertemu, Geum-young tampak sangat terharu dan mulai menceritakan kejadian di masa lalu.
Saat Yiju keracunan, Gumyong langsung diusir tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, yang semakin menguatkan dugaan bahwa Yiju sudah diracuni oleh Jonghae. Rencana Yiju dan kakek Unjae untuk memindahkan saham Hanul rupanya terbaca oleh Jongwook dan Jonghae. Mereka pun menyusun strategi untuk mencegah hal ini terjadi. Sementara itu terjadi masalah di proyek konstruksi yang dilakukan oleh Jongwook. Seseorang mengkritik kualitas beton yang dipasang pada proyek itu yang tidak sesuai dengan standar. Jongwook merasa hal itu tidaklah masalah karena perusahaannya sudah menerima suap dari perusahaan supplier beton tersebut. Di lain sisi, Sehyuk sangat marah ketika Yura tak peduli saat perusahaan Taeja menuntut dirinya dan adiknya atas berita bohong dan tindakan pencurian. Sehyuk meminta maaf pada Yiju atas apa yang sudah ia lakukan. 미안해 이주야. Yiju berniata akan melepaskan Sehyuk begitu saja. Ada syarat yang harus Sehyuk penuhi jika ia akan dimaafkan. Sehyuk harus membuat klarifikasi di media tentang perbuatan jahat yang sudah ia lakukan. Ia juga harus mengakui jika Yura lah biang keladi dari kejadian itu. Suatu hari agenda rapat petinggi Taeja Group dilakukan. Terlihat Doguk tidak setuju untuk menjabat posisi itu karena istrinya memiliki reputasi buruk di media. Namun setelah Sehyuk mengklarifikasi, keadaan pun berbalik. Saat ini justru Jongwook lah yang menjadi sasaran. Dalam rapat tersebut, Doguk juga membeberkan pelanggaran pedoman kerja saat pembangunan proyek yang dilakukan oleh Jongwook. Pernyataan Doguk pun membuat Jongwook sedikit cemas. Yura meminta maaf pada Yiju atas apa yang terjadi. Ia pun menjanjikan galeri pada Yiju jika ia tak melaporkan Yura ke polisi. Di waktu yang bersamaan, Tuan Jiwong hampir pingsan mendengar kabar jika perusahaan Hanul tak bisa mengambil alih bank tabungan. Han Jiwong menyalahkan Yiju atas yang terjadi. Dampak dari gagalnya Hanul membuat harga saham turun drastis. Namun kakek Unjae gagal mengalihkan sahamnya pada Yiju karena pengacara yang mengurusnya sudah disuap oleh Jonghae. Setelahnya Nyonya Lee Jong-hee mempengaruhi suaminya agar tidak mempercayai Yiju. Ia berkata jika Yiju dan Doguk sebenarnya ingin menghancurkan mereka. Nyonya Jong-hee meminta untuk sementara waktu perusahaan Hanul dipercayakan kepadanya. Rupanya Tuan Jiwong tidak menyadari jika Nyonya Jong-hee berusaha meracuninya. Dengan liciknya, Nyonya Jong-hee bahkan berniat menguasai Hanul Finance saat Tuan Jiwong sudah meninggal. Suatu ketika Yiju dibuat pingsan setelah mengetahui fakta jika Jonghae sudah beberapa kali berusaha menghabisinya. Selain meracuninya di masa lalu, Nyonya Jong-hee juga menyewa seseorang untuk membakar rumah Yiju yang berujung ibu kandungnya meninggal dunia. Setelah sadar, Doguk memeluk Yiju karena ia menangis sesenggukan. Yiju merasa sangat terpukul dan tak menyangka jika kebencian Jong-hee pada dirinya sampai sebesar itu. Yiju juga mempertanyakan mengapa hal seburuk ini terjadi pada kehidupannya. Yiju ingin membuat ayahnya sadar dengan kelicikan Nyonya Jong-hee sehingga ia datang menjenguk ayahnya, tentunya dengan memberikan bukti tes DNA yang membuktikan jika Yiju adalah anak kandungnya. Namun Tuan Jiwong menyangkal hal itu. Ia justru berkata jika anaknya sudah lama mati. Mendengar hal tersebut, Yiju meminta ayahnya untuk melakukan tes ulang. Yiju juga akan menguak jika Nyonya Jong-hee yang akan menghabisi Han Jiwong menggunakan pil yang selalu dikonsumsinya. Sehingga pada akhirnya Jong-hee bisa menguasai perusahaan Hanul. Tuan Han Jiwong masih bimbang apakah ia harus mempercayai ucapan Yiju. 그런 말을 믿으라고? Di lain sisi, Sehyuk menyadari kesalahannya pada Yiju sehingga dirinya mengundurkan diri dari perusahaan Doguk. Berbanding terbalik dengan keadaan Sehyuk, Doguk justru resmi menjadi wakil presidir Taeja Group. Doguk pun merayakannya bersama orang-orang terdekat dengan mengadakan pesta kecil. Seusai pesta, mereka membantu Yiju untuk merebut kembali Hanul. Dona mendaftarkan daftar pemilik saham di perusahaan Hanul dan mengirim surat pada mereka. Isi surat itu menggiring opini jika keadaan perusahaan semakin memburuk setelah Nyonya Jong-hee menggantikan Han Jiwong. Doguk juga membantu Yiju dengan hal yang lainnya. Ia bekerja sama dengan Tuan Kim untuk menghancurkan Nyonya Jong-hee. Ia meminta Tuan Kim untuk menangkap pria bernama Dongso. Dongso ternyata adalah orang yang disuruh oleh Jong-hee untuk membakar rumah Yiju dan ibu kandungnya di masa lalu. Terlihat Doguk memberikan sekoper uang pada Tuan Kim untuk melakukan tugas tersebut.
Rencana itu pun berjalan dengan mulus. Tepat di saat Dongso keluar dari penjara, Dokuk langsung menemuinya. Dokuk mencoba menggali informasi dari Dongso, namun Dongso tetap bungkam dan tak mau mengatakan apapun. Dongso justru ditemui oleh Jong-hee dan menyampaikan informasi mengenai Dokuk yang datang menemuinya. Mendengar hal ini, Jong-hee memerintahkan untuk segera menghabisi Yiju. Sementara itu, Jong-hee dan Yura semakin bergerak maju untuk menguasai galeri dan perusahaan Hanul. Mereka juga membuat citra diri yang baik melalui media. Mereka melakukan klarifikasi di televisi tentang fitnah yang dilakukan Yura pada kakaknya. Ia memasang wajah sedih dan merasa bersalah agar terlihat seperti gadis polos. Sementara Nyonya Jong-hee mengklarifikasi jika dirinya menggantikan posisi sang suami hanya untuk menyelamatkan perusahaan. Setelahnya, mereka juga mendekati para pemegang saham untuk menjalin relasi. Dengan begitu, kekuatan mereka akan semakin bertambah. Masalah pun muncul ketika salah satu pemegang saham yang cukup besar di Hanul Finance menolak untuk ditemui. Ia adalah seorang wanita bernama Nyonya Jamie, pemimpin kelas memasak elit. Menyadari bahwa dirinya ketinggalan satu langkah, maka Yiju menemui Nyonya Jamie. Di awal pertemuannya dengan Nyonya Jamie, wanita itu memang sangat baik dan banyak membantu Yiju. Bahkan Nyonya Jamie menawarkan bantuan pada Yiju untuk melawan Nyonya Jong-hee. Yiju lantas bertanya-tanya mengapa Nyonya Jamie begitu baik padanya. Yiju mencoba mengingat-ingat lagi jika Nyonya Jamie memiliki bekas luka bakar yang sangat parah di lengannya. Yiju pun berspekulasi apakah benar Nyonya Jamie adalah Lee Ji-won, ibu kandungnya. Pernyataan Yiju membuat Nyonya Jamie sangat terkejut, namun kemudian ia membenarkan pertanyaan Yiju. Nyonya Jamie lantas bercerita jika di masa lalu ayahnya berbohong pada dirinya mengenai kematian Yiju. Ayah Nyonya Jamie alias kakek Unjai dalam kondisi yang sekarat dan hampir meninggal. Saat itu barulah ia memberitahukan bahwa Yiju masih hidup. Sialnya, Nyonya Jong-hee datang dan seketika Nyonya Jamie mengatakan bahwa Yiju adalah anak kandungnya. Hal itu pun membuat Jong-hee ketakutan jika Nyonya Jamie dan Yiju bekerja sama untuk melawannya. Nyonya Jong-hee pun mulai bergerak. Ia menculik kakek Unjai dan memaksanya untuk menandatangani pemindahan saham. Namun kakek Unjai justru merobek surat itu. Kabar bahwa kakeknya menghilang membuat Yiju sangat panik. Ia berusaha mencari tahu di manakah kakeknya berada. Rapat pemegang saham pun akhirnya dimulai. Agendanya adalah memindahkan kepemimpinan Ji-won kepada Nyonya Jong-hee. Dalam rapat tersebut akan diadakan voting untuk menentukan keputusan. Nyonya Jamie sebagai salah satu pemegang saham mempertanyakan kejelasan kondisi kesehatan Ji-won, disusul dengan Yiju yang mempertegas argumen dari Nyonya Jamie, sehingga ia meminta security untuk mengusir Yiju dari ruangan. Dokuk yang juga datang bersamanya melawan security hingga terjadi keributan. Di waktu yang bersamaan, kakek Unjai muncul dan menentang keputusan yang dibuat sepihak itu. Kakek Unjai berhasil datang ke rapat pemegang saham karena ia diselamatkan oleh Tuan Kim ketika ia disekap di ruangan bawah tanah. Kakek Unjai mengatakan di forum tersebut jika ia akan kembali ke manajemen. Karena pengalaman kakek Unjai dalam mengatasi perusahaan sudahlah teruji. Semua yang ada di rapat itu pun setuju dan menyambutnya dengan baik. Kakek Unjai juga menyatakan dan memberikan semua sahamnya pada Yiju. Meskipun begitu, Yiju tetap menolak untuk menjadi pimpinan perusahaan. Ia memutuskan untuk memberikan jabatan itu pada orang yang lebih profesional. Nyonya Jong-hee pun pergi dari rapat tersebut dan mencari cara untuk menggagalkan keputusan. Ia lantas menemui suaminya untuk menceritakan kejadian ini. Namun Tuan Han Ji-won sudah tak lagi mempercayainya. Jong-hee pun diusir dari rumahnya. Setelah kejadian itu, semua kartu kredit Jong-hee diblokir. Kini ia tidak memiliki uang. Pada akhirnya, Jong-hee meminta bantuan pada Dongso untuk menyewakannya tempat tinggal. Namun saat ini, Dongso juga mulai meragukan apakah Nyonya Jong-hee bisa membayarnya. Dongso pun berkhianat dan bekerja sama dengan Dokuk, yang mana Dokuk akan menyadap semua pembicaraan antara Dongso dan Jong-hee ketika keduanya bertemu. Di lain sisi, posisi Yura di keluarga Han semakin tersudut setelah ibunya diusir dari rumah. Melihat kenyataan ini, Jong-wook menyarankan sebuah ide pada Yura. Jong-wook meminta Yura untuk menjual lukisan mahal di galeri demi menyuap para eksekutif di perusahaannya.
Yura pun setuju dan menganggap hal itu adalah ide yang sangat brilian. Namun Yura mendapatkan masalah baru. Ia merasakan mual ketika mengkonsumsi makanan. Yura curiga apakah dirinya sedang mengandung. Ia pun memutuskan untuk mengetesnya dan hasilnya adalah positif. Sayangnya Yura ragu siapakah ayah dari bayi yang ia kandung, karena selama ini ia tak hanya berhubungan dengan Jong-wook namun juga berhubungan dengan Se-hyuk. Meskipun Yura sangat panik, namun Nyonya Jong-hee justru merasa senang. Ini adalah kesempatan baginya untuk merebut hati Nenek Taeja, sehingga Nenek Taeja bisa mempertimbangkan kembali untuk menjadikan Jong-wook sebagai penerus perusahaan. Yura pun segera memberitahukan hal ini pada Jong-wook. Pria itu pun tampak senang sehingga langsung mengabarkan berita itu pada ayahnya. Namun sang ayah justru merasa ragu jika Jong-wook tak akan diakui oleh Nenek Taeja. 아버지도 곤란하시. Keadaan semakin membaik, hubungan Yiju dan Doguk pun semakin erat. Mereka berencana untuk mendaftarkan pernikahan secara sah. Doguk juga meminta Yiju untuk segera hamil dan memiliki keturunan. Namun Yiju masih ragu karena ia hanya memiliki kesempatan hidup selama 1 tahun saja. Sebab ia akan meninggal seperti di kehidupan sebelumnya, tepat di tanggal dan tahun yang sama. Yiju tetap berusaha berpikir optimis untuk kehidupan yang lebih baik bersama Doguk. Sementara itu, Dongso yang kini menjadi kaki tangan Nyonya Jong-hee meminta uang muka untuk pembunuhan yang harus ia lakukan. Nyonya Jong-hee pun menjanjikan sebuah lukisan yang sangat mahal karya seorang seniman yang sangat terkenal. Pembicaraan itu pun diketahui oleh Doguk, Yiju dan Tuan Kim melalui alat penyadap. Yiju langsung mengetahui jika lukisan Sujin yang akan dijualnya adalah palsu, sebab Tuan Kim juga memiliki lukisan itu. Tuan Kim meragukan ucapan Yiju sehingga ia mendatangkan ahli untuk mengecek keaslian lukisan itu. Hasilnya ahli mengatakan jika lukisan Sujin yang ada di rumah Tuan Kim adalah palsu. Dongso pun pergi ke galeri Hanul dan menemui Yura. Ia lalu menyerahkan barang milik ibunya yang tertinggal di motel tempatnya menginap. Tak hanya itu saja, Dongso juga berusaha memberitahu Yura jika Jong-hee pernah memiliki hubungan romantis dengan dirinya. Bahkan ia curiga jika Yura adalah anak kandungnya. Pernyataan Dongso sangat mengusik Yura sehingga ia lalu menanyakan hal tersebut pada kakek Unjai mengenai pria bernama Dongso. Sang kakek menjelaskan jika Jong-hee berusaha menghabisi Yiju dengan bantuan pria itu, sebab Dongso merupakan mantan kekasih Jong-hee. Sang kakek juga memberitahukan jika Jong-hee telah merebut ayahnya dari ibu Yiju. Kakek Unjai mewanti-wanti pada Yura untuk lebih berhati-hati karena Jong-hee adalah perempuan yang ambisius dan bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya, termasuk Yura sendiri. Pertemuan antara Yura dengan Dongso dan cerita sang kakek membuat Yura berpikir macam-macam. Yura pun khawatir jika sebenarnya ia bukan anak kandung dari Tuan Jiwon, melainkan anak dari Dongso. Yura memutuskan untuk melakukan tes DNA dan hasil yang ia peroleh adalah benar. Yura bukanlah anak kandung Tuan Jiwon. Setelahnya Yura bertemu dengan ibunya di sebuah restoran. Setelah berbincang cukup lama, datanglah polisi ke restoran tersebut untuk menangkap Nyonya Jong-hee karena kasus penjualan lukisan palsu. Nyonya Jong-hee pun segera kabur bersama Dongso untuk menghindari polisi. Mereka berencana menjual lukisan palsu Sunjin lainnya ke daerah Jepang. Dalam perjalanannya kabur, Nyonya Jong-hee melihat Yiju sedang ada di pinggir jalan. Ia pun langsung merintahkan pada Dongso untuk segera menabraknya. Mobil Doguk menghalangi laju mobil Nyonya Jong-hee hingga Yiju bisa terselamatkan. Mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tak hanya kasus percobaan pembunuhan di hari ini saja, pihak kepolisian juga akan membuka kembali kasus percobaan pembunuhan di masa lalu atas permintaan Nyonya Jamie. Dongso merasa terpojok hingga akhirnya ia menunjukkan bukti jika Nyonya Jong-hee yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Pada akhirnya kedua orang tersebut diamankan. Setelah kejadian tersebut, Doguk semakin protektif terhadap Yiju. Ia berkata pada Yiju jika tak ingin kehilangan Yiju untuk kedua kalinya. Lantas Yiju bertanya, apakah maksud dari ucapan Doguk? Doguk pun panik hingga ia memecahkan gelas. Yiju terkejut bukan main saat ia mencoba membantu Doguk, karena ternyata di tangannya ada semacam garis waktu yang juga dimiliki oleh Yiju. Hal itu pun berarti Doguk juga mendapatkan kehidupan kedua.
Doguk bercerita jika di hari yang sama dengan kematian Yiju, ia juga meninggal karena saat itulah mobilnya bertabrakan dengan mobil Yiju. Yiju mengambil kopernya dan berniat meninggalkan rumah sebab ia kecewa karena Doguk tak memberitahunya tentang hal itu saat keduanya pertama kali bertemu. Namun Doguk tak tega membiarkan Yiju pergi sehingga ia yang mengalah dan meninggalkan rumah. Sementara itu di lokasi proyek konstruksi terjadi kecelakaan kerja yang membuat salah seorang pekerja tewas. Mendengar hal ini, Jong-wook yang memiliki hati dingin tidaklah peduli. Ia ingin mengakhiri kasus dengan memberikan kompensasi pada keluarga korban. Jong-wook membuat kecelakaan terlihat seolah kesalahan dari korban yang mabuk saat bekerja. Namun Doguk tak setuju dengan hal itu. Menurutnya, penyebab kecelakaan kerja ini harus diusut sampai pada akarnya. Doguk pun akhirnya harus turun tangan dengan datang ke rumah duka. Sayangnya banyak sekali preman di sana. Ia pun menaruh curiga mengapa ada pihak yang mencegahnya berbicara dengan keluarga korban. Akhirnya Doguk mengirim sekretaris Byuk dan Dona untuk menyelidikinya. Dona menyelinap masuk dan membawa istri korban secara diam-diam ke mobil Doguk. Lantas mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pihak Taeja Group ternyata membungkam istri korban agar tidak menuntut. Pasalnya mereka berkata memiliki dokumen yang bisa memberatkan korban di pengadilan jika hal tersebut sampai terjadi. Doguk sempat ragu akan mengusut kasus ini atau tidak, sebab jika kasus terungkap maka hal itu akan merugikan Taeja Group dan juga keluarganya. Akan tetapi Yiju berusaha meyakinkan Doguk jika kebenaran haruslah diungkap. Doguk mengambil langkah baru untuk memecahkan kasus ini. Ia mendapatkan dokumen palsu yang menyatakan bahwa korban adalah ketua keselamatan kerja, sehingga pihak Taeja Group tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia juga mendapatkan data mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Jong-wook terhadap dana perusahaan selama ini. Semua data tersebut Doguk dapatkan dari orang kepercayaan Jong-wook yang berhasil ia pengaruhi. Lantas Doguk memberikan ini semua pada nenek Taeja. Akhirnya nenek Taeja segera melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi jika kecelakaan kerja itu memang benar kesalahan dari Taeja Group. Nenek Taeja meminta maaf akan hal itu. Setelahnya, kepolisian menangkap Jong-wook karena kejahatan penyelewengan dana dan pembuatan dokumen palsu. Meskipun akhirnya nasib Yiju tidak seburuk kehidupan pertamanya, Yiju tetap memiliki kecemasan apakah yang akan terjadi setahun kemudian pada tanggal yang tertera di tangannya. Untuk mendapatkan jawaban, Yiju dan Doguk mendatangi dukun untuk menanyakan hal itu. Dukun berkata jika seharusnya saat itu hanya ada satu orang yang meninggal. Namun sayang keduanya meninggal dan pada akhirnya garis takdir menjadi kacau sehingga Yiju dan Doguk kembali ke masa lalu. Doguk bertanya, jika salah satu dari mereka meninggal, apakah yang lainnya akan tetap hidup? Sang dukun berkata, jika semua itu tergantung dengan kehendak Tuhan. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan menikmati hidup sebaik-baiknya. 7 bulan kemudian, tepat di tanggal yang tertera di tangan Yiju dan Doguk, Yiju sudah menjadi CEO di Galeri Hanul, sementara Doguk resmi menjadi wakil presdir grup Taeja. Hidup kian membahagiakan karena Yiju bersama orang-orang yang selalu menyayanginya, seperti Nyonya Jamie, Dona, serta Yujin. 그 정도로 우리 음식이 최악이다 이거야? Terlebih kini, Yiju tengah mengandung. Orang-orang yang ada di sampingnya pun menyambut kehamilan Yiju dengan sukacita. Yiju juga memberitahukan kabar kehamilannya pada Doguk. Ia merasa sangat bahagia karena kehidupan sudah sangat sempurna. Yiju dan Doguk semakin optimis tak akan ada hal buruk yang akan terjadi. Namun keadaan berubah ketika Doguk bertemu dengan Tuan Byuk. Ia diberi kabar jika Jong-wook melakukan percobaan bundir. Saat dibawa ke rumah sakit, Jong-wook justru melarikan diri. Doguk segera kembali ke rumah untuk memastikan apakah istrinya baik-baik saja. Namun Doguk tidak mendapati Yiju ada di rumahnya. Yiju tak dapat ditemukan di rumahnya karena diculik oleh Jong-wook. Di saat terjadi penculikan itu, kaki Jong-wook terlihat normal. Artinya selama ini kakinya tidaklah pincang. Jong-wook hanya berpura-pura untuk membuat Doguk merasa bersalah sepanjang hidup. Jong-wook menculik Yiju dan akan menghabisinya. Ia ingin menyiksa Doguk dengan kematian orang yang sangat ia cintai. Saat mobil Jong-wook sedang melaju, Yiju berhasil membuka ikatan di tangannya. Ia langsung menyerang Jong-wook sehingga mobilnya berhasil menepi.
Namun Jungwook justru menghajar Yiju hingga ia tak sadarkan diri. Doguk terus mengikuti mobil Jungwook melalui GPS di handphone Yiju. Pada akhirnya ia menemukan mobil yang dikendari oleh Jungwook. Hal buruk pun terjadi, Doguk justru ditusuk dengan pisau oleh Jungwook saat ia akan menyelamatkan Yiju. Setelahnya, Jungwook mendekati Yiju untuk menghabisinya. Saat itu pula, Doguk yang sekarat berusaha menghalangi Jungwook dan menghajarnya hingga Jungwook tak sadarkan diri. Doguk pun bertekad jika hari ini ia ataupun Yiju tak akan ada yang mati. Dan akhirnya, ia dan Yiju berhasil selamat. Meskipun begitu, Doguk harus melakukan serangkaian operasi karena luka di tubuhnya yang terlalu parah. Saat di meja operasi, Doguk memimpikan semua kejadian di masa lalu sebelum ia mengalami kematian. Doguk yang sebenarnya sudah menyukai Yiju sejak lama. Ia membela Yiju ketika Yiju difitnah membuat lukisan palsu. Namun mobil Doguk harus mengalami kecelakaan dan bertabrakan dengan mobil Yiju. Doguk yang sudah terluka parah berusaha menyelamatkan Yiju, namun saat itu ia tidak berdaya. Doguk hanya berdoa pada Tuhan agar ia diberi kehidupan kedua untuk mencintai Yiju dan menyelamatkannya. Mimpi itu pun terasa begitu nyata hingga membuat Doguk tersadar. Doguk pun akhirnya pulih setelah ia tak sadarkan diri selama 2 bulan. Doguk dan Yiju akhirnya kembali ke rumah keluarga Taeja dan disambut dengan hangat oleh seluruh anggota keluarga. Sementara itu, Jungwook dimasukkan ke penjara untuk menjalani hukuman. Terlihat pria bernama Seo Yong Kyun, ayah Jungwook, menjenguknya. Ia mengungkapkan rasa kecewanya pada Jonghyuk, namun Jungwook tak pernah merasa bersalah dan justru melimpahkan kesalahan itu pada Yong Kyun. Mengapa dulu ayahnya harus menceraikan istrinya sehingga membuat Jungwook harus menderita karena ia tinggal dengan ibu dan adik tirinya. 내가 네 어머니를 버렸다고? 그럼 아니에요? Saat itu juga Tuan Yong Kyun memberikan surat dari ibu kandung Jungwook. Ternyata perceraian antara ibu dan ayah Jungwook dipicu karena perselingkuhan ibunya sendiri. Dalam surat itu juga disebutkan jika ibu Jungwook mencampakkan Jungwook demi ia hidup bersama pria lain. Kenyataan ini pun membuat Jungwook merasa terpukul dan mulai menyadari kesalahannya. Di lain sisi, Yura yang sedang hamil diusir oleh hotel yang selama ini ia tempati bersama Jungwook. Yura pun memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Taeja dan meminta pertanggungjawaban. Nenek Taeja bersedia menampung Yura di keluarganya dengan satu syarat. Yura harus bisa membuktikan jika bayi yang dikandungnya memang benar anak Jungwook. Mereka lantas menyarankan tes DNA di luar negeri agar hasilnya bisa langsung diketahui. Hal ini pun membuat Yura tak bisa menerima syarat itu karena sebenarnya bayi yang ia kandung bukanlah anak dari Jungwook, melainkan anak Sehyuk. Yura pun datang ke rumah Sehyuk di saat Sehyuk akan menikah dengan seorang gadis cantik bernama Juri. Juri sangat baik pada Sehye dan ibu Sehyuk. Mereka makan malam bersama dalam suasana yang sangat akrab. Saat Yura datang, ia mengaku jika anak yang sedang dikandungnya adalah buah hatinya bersama Sehyuk. Hal ini pun membuat Juri marah dan pergi dari rumah Sehyuk. Keluarga Sehyuk sangat terpukul karena pernikahan anaknya gagal. Terlebih Yura juga akan tinggal di rumah Sehyuk. Setelahnya Yura datang menjenguk ibunya di penjara untuk meminta sejumlah uang. Namun Nyonya Jonghi mengaku ia sudah tidak memiliki aset sama sekali. Yura pun marah dan berjanji tak akan menjenguk ibunya lagi. Yura bahkan memutuskan hubungan dengan Jonghi dan tak lagi menganggapnya sebagai ibu. Kebenaran jika Nyonya Jamie adalah ibu kandung Yiju membawa Tuan Han Ji-won menemuinya. Tuan Ji-won meminta maaf atas semua kesulitan yang dialami oleh Yiju selama ini. Ia lantas berjanji akan menebus kesalahannya dan membuat Yiju maupun Nyonya Jamie bahagia semasa hidupnya. Pertemuan ini menghapus cerita masa lalu mereka yang cukup kelam. Kini Nyonya Jamie merasa sangat bahagia karena kebersamaannya dengan anak kandungnya yang tak lain adalah Yiju. Yiju meminta pada Nyonya Jamie untuk berkencan dan mendapatkan pasangan lagi. Namun Nyonya Jamie menolak. Ia hanya ingin menghabiskan waktu untuk merawat cucunya kelak. Setelah sehat kembali, Doguk menggantikan posisi Yong Kyun sebagai presidir di Taeja Group. Di waktu yang bersamaan, Yiju dan Doguk juga meresmikan pernikahan mereka di kantor pernikahan.
Setelahnya, Yiju dan Doguk pun menuju ke hotel di mana mereka pertama kali bertemu. Doguk berlutut di depan Yiju dan memberikan cincin berlian kepadanya. Bagi Doguk, ini adalah pernikahan mereka yang sebenarnya. Lantas, mereka merayakan pernikahan mereka di hotel itu. Beberapa bulan kemudian, Yiju dan Doguk sudah memiliki seorang putri yang cantik. Yiju juga kembali melukis dan menjalani hidup bahagia setiap harinya. Ia mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah ada dan ditemukan di kehidupan sebelumnya.